Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Insyaallah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ada yang bisa pimpin doa? Oke, silakan. Sudah berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Artinya aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tambahkan ilmuku dan berilah aku pengertian yang mudah. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, perkenalkan, nama saya Nazwa Mamonto, biasa dipanggil Awa, nanti kalian bisa panggil Kak Awa. Saya dari YIN Sultan Amir Gorontalo, semester 3, jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, jadi materi yang akan Kak bawakan hari ini yaitu tentang rukun iman. Ada berapa rukun iman adik-adik? Ada? Rukun iman ada? 6. Rukun iman ada 6 ya. Rukun iman ada 6 sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Quran surah An-Nisa ayat 136. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mengimani keberadaan 6 rukun iman tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladzi nazzala ala rasulihi wal kitab alladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sadaqallahul azim. Nah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan kepada kitab yang telah Allah turunkan kepada Rasul-Nya, dan kitab-kitab yang telah Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa kafir kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasul-Rasulnya, maka sesungguhnya orang itu telah sesat yang sejauh-jauhnya. Adik-adik sekalian, dari ayat yang telah Kak bacakan tadi, rukun iman yang dimaksud yaitu yang pertama iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, kemudian iman kepada kitab, kemudian iman kepada Rasulullah, kemudian iman kepada hari, kemudian yang terakhir iman kepada qada dan insyaallah. Nah, oke adik-adik sekalian, jadi kita masuk pada rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah rukun iman yang pertama dan paling utama. Artinya kita harus mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Artinya adik-adik, kita sebagai seorang muslim harus meyakini keberadaan
melihat, mendengarkan, bahkan menyentuhnya sekalipun. Oke? Nah, kemudian rukun iman yang kedua apa? Iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat artinya mengimani wujud dan ciptaannya. Ada berapa malaikat yang wajib kita imani dalam Islam? Ada berapa? 10 ya. 10 malaikat. Yang pertama malaikat Jibril, kemudian Mikail, kemudian Israfil, kemudian Israil, kemudian Mikal, kemudian Nakir, kemudian Rokib, kemudian kemudian Ridwan, kemudian oh masya Allah, pandai semua ya. Oke adik-adik sekalian, selanjutnya kita masuk pada rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab Allah. Ada berapa kitab yang telah Allah turunkan? Ada 4. Oke, bisa sebutkan? Yang pertama kitab Injil, kemudian Taurat, kemudian Zabur, kemudian Al-Quran. Nah, kita masuk pada rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasul Allah. Nah, keberadaan Rasul sebagai utusan Allah di muka bumi ini adik-adik sekalian bertujuan untuk memberikan perintah dan arahan kepada manusia. Nah, untuk itulah iman kepada Rasul berarti mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah menurunkan Rasul-Nya. Kemudian kita masuk pada rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari iman kepada hari akhir atau hari kiamat ya. Jadi iman kepada hari akhir adik-adik sekalian berarti kita meyakini dan mempercayai adanya hari akhir. Kita sebagai seorang muslim wajib meyakini adanya hari akhir dan hari kiamat itu pasti akan datang. Kemudian kita masuk pada rukun iman yang terakhir, yaitu qada dan qadar. Adik-adik sekalian, qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak sebelum penciptaan alam semesta. Sementara qadar adalah perwujudan dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang biasa kita sebut dengan takdir. Nah, itulah penjelasan mengenai keenam rukun iman. Oke, selanjutnya kakak kasih pertanyaan, bisa? Bisa nggak? Nanti kalau siapa yang udah berjawab mau dapat hadiah. Bisa? Nggak bisa ya? Oke. Pertanyaan nggak susah. Soal rukun iman yang tadi Kak jelaskan? Bisa? Oke. Rukun iman yang pertama yang bisa angkat tangan. Oke, ini duluan ya. Oke, silakan. Iman kepada? Oh, masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk tangan kalian. Oke. Satu orang pemenang lagi. Yang cepat ya, yang cepat angkat tangan. Rukun iman yang ke-6 terakhir. Ayo, yang cepat angkat tangan, yang terakhir. Ayo. Oke, silahkan. Oke, masya Allah, tepuk tangan dulu. Makasih ya. Oke. Oke adik-adik sekalian, mungkin sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Ya, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Terima kasih ya adik-adik sekalian. Nah, semoga apa yang Kak sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.